Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada panggilan khusus untuk salat berjamaah. Ada sahabat yang menyarankan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan api saja?" Jadi setiap orang melihat api itu bertanda kita salat berjamaah. Namun ternyata Rasulullah SAW menolak usulan itu. Kenapa? Karena orang Majusi sejak dari dulu sudah menyembah api. Kenapa? Karena api memang merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama. Kalau kita melihat motor itu karena ada pengapian, listrik karena adanya sumber energi dari api, masak menggunakan api. Maka orang-orang Majusi menjadikan api sebagai sesembahan. Maka Rasulullah SAW tidak membolehkan hal itu. Rasulullah SAW menolak panggilan untuk salat dengan menggunakan api. Maka ada sahabat lain yang mengusulkan, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil orang untuk salat dengan menggunakan buk?" Dalam riwayat lain dikatakan menggunakan karang, dalam riwayat lain dikatakan menggunakan syabur. Intinya adalah suatu benda yang ditiup yang mengeluarkan suara. Bahasa mudahnya adalah menggunakan terompet. Jadi bagaimana kalau kita panggil orang salat pakai terompet saja? Maka kata Nabi, tidak, huwa min amril yahud, itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka usulan tersebut ditolak lagi. Maka ada seorang sahabat lagi menyarankan, Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil orang salat menggunakan nakus? Apa itu nakus? Sebuah kayu yang panjang yang besar dipukul dengan kayu yang kecil supaya keluar suara. Maka Rasulullah SAW menolak tersebut. Kenapa? Karena itu telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Akhirnya panggilan untuk azan pada waktu itu ditunda menjadi PR bersama. Pada malam harinya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat seseorang membawa nakus, alat yang besar tadi yang dipukul. Lalu Abdullah Zaid menawarkan untuk membelinya untuk dipakai untuk panggilan salat. Lalu orang yang membawa nakus itu berkata, "Tidak, mau tidak saya ajarkan kamu sesuatu yang lebih bagus daripada ini?" Maka diajarkanlah lafaz azan, yaitu engkau bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Lalu dia berkata lagi, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang kita kenal sekarang dengan iqamah. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid datang menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau menceritakan perihal mimpinya tersebut. Maka apa kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid? Ini adalah mimpi yang benar insya-Allah. Maka Abdullah bin Zaid diperintahkan untuk mengajarkan Bilal bin Abi Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kali. Inilah sejarah azan yang pertama kali. Mendengar suara azan Bilal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari rumahnya terburu-buru menemui Rasulullah SAW mengatakan bahawa saya juga pernah bermimpi semisal apa yang dikumandangkan oleh Bilal. Ternyata Umar bin Khattab sudah bermimpi tentang panggilan azan ini 20 hari sebelum Abdullah bin Zaid. Namun Umar bin Khattab tidak menceritakannya terlebih dahulu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah sejarah azan.